Selamat pagi anak-anak. Eh, Kita buka pagi hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, coba kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Yuk berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai dan terima kasih atas perhatiannya. Pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang nggak masuk nih? Ani dan Okta, ya. Ani dan Okta tidak masuk, jadi selebihnya sudah masuk ya. Hari ini kita akan pertama-tama Ibu akan bertanya dulu terlebih dahulu kepada kalian, apakah ada yang masih ingat dengan materi-materi sebelumnya? Coba Andi sebutkan atau berikan penjelasan tentang teks editorial. Apa itu teks editorial? Ya, Andi masih ingat ya tentang teks editorial. Lalu untuk Indah, coba jelaskan apa itu struktur teks, struktur dari teks editorial. Sebutkan apa saja. Ya, benar. Masih ingat ya. Pintar sekali. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Nah, untuk anak-anak, adakah yang sudah membaca atau pernah memahami tentang judul ini? Ya, hari ini kita akan mempelajarinya. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, lalu kalian akan diberikan tugas nantinya ya. Karena kalian sudah mengingat materi-materi sebelumnya, maka Ibu akan melanjutkan pembelajaran untuk materi hari ini, yaitu mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Nah, apakah kalian ada yang sudah membaca atau sudah tahu bagaimana mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial? Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang mengidentifikasi isi teks dalam teks editorial. Editorial dalam suatu media massa atau media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Nah, permasalahan yang dibahas dalam teks editorial biasanya adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa atau berita berita yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Biasanya berita ini berita aktual, fenomenal, dan kontroversial. Di dalamnya terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita. Setelah itu, gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yakni eksposisi. Ada yang tahu apa itu penulisan eksposisi? Coba Arya sebutkan. Oke, nah Ibu akan menjelaskan eksposisi itu adalah tulisan yang mengklarifikasi atau menjelaskan tentang suatu hal. Maka dari itu teks editorial ini juga menjelaskan tentang peristiwa atau berita yang sedang hangat diperbincangkan dalam masyarakat. Lalu dilihat dari isinya, editorial ini bersifat ekspositoris, berisi tesis atau pernyataan umum, diikuti oleh argumentasi secukupnya, dan diakhiri dengan penegasan ulang atas argumentasi-argumentasi tersebut. Setelah Ibu menjelaskan tentang mengidentifikasi isi teks editorial tadi, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membuat kelompok, satu bangku 2 orang, satu meja ya. Jadi satu kelompok adalah 2 orang. Ibu minta kalian untuk membaca teks yang Ibu berikan dengan judul "Jangan Hanya Bergantung Pada Vaksin". Nah, tugas kalian adalah tuliskan kembali judul yang sudah Ibu berikan kepada kalian, lalu jelaskan apa yang kalian pahami dari judul tersebut, jelaskan ya. Lalu yang selanjutnya adalah sebutkan fakta-fakta yang terdapat dalam teks tersebut, lalu buat ringkasan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nanti di akhir atau sesudah kalian mengerjakan tugas ini, perwakilan satu orang dari satu kelompok, lalu dilanjutkan dengan kelompok lain, maju ke depan untuk menjelaskan atau memberikan penjelasan mengenai hasil dari apa yang sudah dikerjakannya. Ibu akan berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Setelah 10 menit akan dikumpulkan ya untuk Ibu nilai. Baik,
Ibu mulai dari sekarang coba kerjakan masing-masing kelompok ya. Kalau ada yang tidak tahu bisa tanya kepada ibu atau kepada temannya yang sudah mengerti ya. Baiklah, sudah 10 menit ya anak-anak. Coba perwakilan kelompok 1 dari ujung sana ya. Siapa namanya? Indah ya, Indah. Indah coba maju ke depan, atau perwakilan temannya satu lagi, siapa namanya? Si Suci, untuk maju ke depan, menjelaskan hasil dari kerja kelompoknya. Yuk, maju ke depan. Ya, itu hasil dari kelompok pertama ya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelompok kedua, si Bobby. Ya, Bobby maju ke depan. Ya, sudah 2 kelompok dan semua tugas yang dikerjakan sudah cukup baik, sudah cukup memenuhi persyaratan atau memenuhi tugas-tugas yang ibu berikan atau soal-soal yang ibu berikan. Ya, sudah selesai semua kelompok. Di penghujung waktu ini kita memberi kesimpulan. Ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, yaitu jadi isinya teks editorial ini bersifat ekspositoris, yaitu berisi tesis atau pernyataan umum, diikuti oleh argumentasi secukupnya, diakhiri oleh penegasan ulang atas argumentasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk anak-anak, pada pembelajaran selanjutnya, meminta kalian untuk mengerjakan tugas, yaitu cari 2 teks editorial dan kerjakan seperti tugas yang ibu berikan tadi. Itu individu ya tugasnya, tidak per kelompok lagi. Nanti dikumpulkan minggu depan. Lalu untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, untuk semuanya terima kasih sudah menyimak pembelajaran ibu hari ini, sudah mengikuti dengan baik, dengan tertib. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.